Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dari kelas A3 dengan NIM F202001114. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi reaksi-reaksi substitusi nukleofilik SN2 dan SN1 serta reaksi eliminasi E2 dan E1. Dapat kita ketahui bahwa substitusi nukleofilik adalah suatu kelompok dasar reaksi substitusi di mana sebuah nukleofil yang kaya elektron secara selektif berikatan dengan atau menyerang muatan positif di sebuah gugus kimia atau atom yang disebut gugus lepas atau leaving group. Kemudian bentuk umum reaksi ini adalah NU plus RX menghasilkan RNU plus X, dengan NU menandakan nukleofil menandakan pasangan elektron serta RX menandakan substrat dengan gugus pergi X. Pada reaksi tersebut, pasangan elektron dari nukleofil menyerang substrat membentuk ikatan baru, sementara gugus pergi melepaskan diri bersama dengan sepasang elektron. Kemudian produk utamanya adalah RNU. Nukleofil dapat memiliki muatan listrik negatif atau netral, sedangkan substrat biasanya netral atau bermuatan positif. Selanjutnya, contoh reaksi substitusi nukleofil. Contohnya yang terjadi pada gugus karbonil pada sebuah keton melalui substitusi dengan senyawa bergugus hidroksida. Pada contoh di samping ini, terbentuk senyawa hemiasetal yang tak stabil. Kemudian reaksi SN1. Reaksi SN1 substitusi nukleofil unimolekuler mudah dikenali karena memiliki dua tahapan reaksi. Tahap pertama merupakan tahap perginya baca, putus atau lepas si gugus pergi dari suatu senyawa atau molekul yang nantinya akan digantikan oleh gugus datang. Gugus yang pergi ini tidak sendiri, ia pergi dengan membawa pasangan elektron ikatan. Akibatnya, senyawa atau molekul yang ditinggalkan mengalami kekurangan elektron. Dengan kata lain, senyawa mengalami ionisasi sehingga bermuatan positif dan memiliki hibridasi sp3, terbentuk segitiga planar atau datar. Senyawa yang telah bermuatan positif cenderung labil atau mudah bereaksi. Kemudian, reaksi SN1 merupakan sebuah reaksi substitusi dalam kimia organik. SN1 adalah singkatan dari substitusi nukleofil dan I memiliki arti bahwa tahap penentuan dan 1 memiliki arti bahwa tahap penentuan laju reaksi ini adalah reaksi molekul tunggal. Reaksi tersebut melibatkan sebuah zat antara karbokation dan umumnya terjadi pada reaksi alkil halida sekunder dan tersier, atau juga dalam keadaan asam yang kuat, alkohol sekunder dan tersier dengan alkil halida primer. Kemudian dapat kita lihat mekanisme umum pada reaksi SN1. Selanjutnya reaksi SN2. Reaksi SN2 adalah suatu jenis mekanisme reaksi substitusi nukleofilik dalam kimia organik. Dalam mekanisme ini salah satu ikatan terputus pada suatu ikatan lainnya terbentuk secara bersamaan. Dengan kata lain, dalam suatu tahapan reaksi karena dua spesies yang bereaksi terlibat dalam suatu tahapan yang lambat atau tahap penentu laju reaksi, mekanisme utama lainnya adalah SN1. Kemudian jenis reaksi ini sangat umum dan karenanya memiliki bermacam-macam nama seperti substitusi nukleofilik, bimolekuler, atau diantaranya kimiawan organik, substitusi asosiatif, atau mekanisme pertukaran. Kemudian reaksi SN2 seringkali terjadi pada pusat karbon sp3 alifatik dengan suatu gugus pergi yang bersifat stabil dan elektronegatif menempel padanya, terkadang ditulis X, yang biasanya adalah suatu atom halida. Pemutusan ikatan CX dan membentuk ikatan baru terkadang ditulis CY atau CNU. Terjadi secara simultan melalui suatu keadaan transisi di mana suatu karbon yang menjadi target serangan nukleofilik adalah pentakoordinat dan kira-kira terhidrasi sp2. Mekanisme reaksi SN2 merupakan proses suatu tahap dan hanya terjadi pada alkil halida primer dan sekunder. Nukleofil yang menyerang adalah jenis nukleofil kuat seperti OH, -CN, CH3O. Serangan dilakukan dari belakang. Untuk lebih jelas, perhatikan contoh reaksi mekanisme SN bromoetana dengan ion hidroksida berikut.
Kemudian ciri-ciri reaksi SN2 meliputi kecepatan reaksi tergantung pada konsentrasi kedua spesies tersebut ketika nukleofil dan substrat terlihat dalam langkah penentu kecepatan reaksi. Kemudian jika substrat Rx bereaksi melalui mekanisme SN2, reaksi tersebut lebih cepat apabila R merupakan gugus metil atau primer, dan lambat jika R adalah gugus tersier. Gugus R sekunder mempunyai kecepatan pertengahan. Kemudian reaksi terjadi dengan pembalikan inversi atau konfigurasi. Misalnya jika kita mereaksikan R2 bromobutana dengan natrium hidroksida, akan diperoleh S2 butanol ion hidroksida menyerang dari belakang ikatan CBr. Pada saat substitusi terjadi, ketiga gugus yang terikat pada karbon sp3 kira itu seolah-olah terdorong oleh suatu bidang datar sehingga membalik. Kemudian reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi adalah satu jenis reaksi organik di mana dua substituen dipisahkan dari suatu molekul baik dalam mekanisme satu atau dua tahap. Mekanisme satu tahap dikenal sebagai reaksi E2 dan mekanisme dua tahap dikenal sebagai reaksi E1. Angka pada nama reaksi tidak berhubung dengan jumlah tahapan dalam mekanisme tersebut, tetapi berikatan dengan kinetika reaksi bimolekuler dan unimolekuler berturut-turut. Dalam kasus yang jarang terjadi untuk molekul yang memiliki gugus pergi yang buruk, jenis reaksi ketiga E1CB terjadi. Contoh reaksinya yaitu sebagai contoh adalah reaksi pembuatan etana dan etanol. Kemudian reaksi E1. Dapat kita ketahui bahwa reaksi E1 adalah reaksi eliminasi di mana suatu karbokation atau suatu zat antar yang tak stabil dan berenergi tinggi yang dengan segera bereaksi lebih lanjut dapat memberikan sebuah proton kepada suatu basa dan menghasilkan sebuah alkena. Pada reaksi SN1, salah satu cara berkarbokation mencapai produk yang stabil ialah dengan bereaksi dengan sebuah nukleofil. Mekanisme E1 pertama tahap 1 atau lambat dalam reaksi eliminasi adalah tahap lambat akan merupakan tahap penentu laju dan reaksi keseluruhan suatu reaksi E1 yang khas menunjukkan kinetika. Reaksi E1 yang khas menunjukkan kinetika order pertama dengan laju reaksi hanya bergantung pada konsentrasi alkil halida saja. Kemudian tahap 2 atau cepat. Dalam tahap 2 reaksi eliminasi basa itu merebut sebuah proton dari sebuah atom karbon yang terletak berdampingan dengan karbon positif. Elektron ikatan sigma karbon hidrogen bergeser ke arah muatan positif. Karbon itu mengalami rehibridasi dari keadaan sp3 ke keadaan sp2 dan terbentuklah alkena. Kemudian reaksi E2. Reaksi E2 atau eliminasi bimolekuler ialah reaksi eliminasi alkil halida yang paling berguna. Reaksi E2 alkil halida cenderung dominan bila digunakan basa kuat seperti -OH dan -OR. Dan temperatur tinggi. Secara khas reaksi E2 dilaksanakan dengan memanaskan alkil halida dengan K+ -OH per Na plus -OCH2CH3 dalam etanol. Reaksi E2 berjalan tidak lewat suatu karbokation sebagai zat antara, melainkan berupa reaksi serempak atau concerted reaksi, yakni terjadi pada suatu tahap seperti reaksi SN2. Mekanisme reaksi E2 adalah reaksi eliminasi satu langkah dengan keadaan transisi tunggal. Oleh karena itu, pemecahan dan pembentukan ikatan kimia terjadi pada langkah yang sama. Jenis reaksi ini sering ditemukan dalam alkil halida primer, tetapi ini juga dapat ditemukan di beberapa alkil halida sekunder. Reaksi ini melibatkan dua senyawa alkil halida dan basa, oleh karena itu dikenal sebagai reaksi bimolekuler. Reaksi E2 terjadi di hadapan basa kuat. Contoh paling utama untuk reaksi E2 adalah dehidrohalogenasi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.